Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak Ibu jamaah kuliah duha yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak dan Ibu dari rumah ke masjid ini merupakan jalan fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita yang tidak henti-hentinya kita bersolawat kepada beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal berapa, Bu? 14 bulan Rajab ya, atau tanggal 5 bulan Februari ya. Insyaallah tema kita pada hari ini adalah memberikan ruh ibadah di bulan Rajab. Artinya kita ingin memberikan ibadah yang istimewa sehingga bulan Rajab ini benar-benar penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menentukan 12 bulan ini bukan hitungan ecek-ecek, tapi hitungan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan ini sangat mulia. Siapa yang berbuat dosa di dalam bulan-bulan yang 4 itu, Allah akan lipatkan siksanya. Sebaliknya, siapa yang melakukan amal-amal soleh, Allah akan lipatkan pahalanya. Kita beruntung sampai bertemu bulan Rajab. Dzalikad dinul qayyim. Inilah agama yang lurus, al-Islam. Fala tadlimu fihinna anfusakum,
maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan yang 4 ini. Bulan yang 4 apa Pak? 3 bulan berturut-turut. Apa saja? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Satu terpisah, bulan Rajab yang sedang Allah hidangkan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa menyantap hidangan ini dengan lezat. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab ini, Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ibarat tempat ini adalah tempat yang sangat istimewa. Jadi bulan ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka detik per detiknya di dalam bulan Hurum ini, di bulan Rajab, adalah detik-detik penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada tempat yang sangat mewah, ditata dengan bagus, gado-gado masuk ke dalamnya, harganya 150.000. Ada yang pernah makan gado-gado 150.000? Belum. Coba ke Matraman, ya kan? Ya. Kenapa? Tempatnya yang mahal, ya. Ini kita juga waktunya yang mahal, ya. Sekalian kita istiqdad menyambut bulan suci Ramadan. Siapa yang sukses di bulan Rajab, insyaallah akan istimewa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika bulan Rajab datang, hanya padanannya masalah puasa. Benar gak Bu? Ustadz, puasa bulan Syaban gimana? Padahal di dalam bulan Rajab ini bukan hanya masalah puasa, tapi seluruh bentuk ibadah di dalam bulan Rajab Allah akan lipat gandakan. Mari kita analisa satu persatu Bapak Ibu. Mari di bulan Rajab ini, yang pertama, lakukan sholat 46 rakaat. Sanggup Bapak Ibu? Pak, sanggup sholat 46 rakaat? Menyambut bulan Rajab, kita perinci. Apa itu Ustaz? Sholat 46 rakaat. Sholat apaan tuh? Ya kan? Yang pertama, 17 rakaat sholat wajib. Upayakan laki-laki berjamaah di masjid, perempuan ala waktiha. Itu cara mengisi bulan Rajab. Jadi laki-lakinya sholat berjamaah di masjid, ibu-ibunya ala waktiha, sholat di awal waktu. Hitung ya Bu ya Pak, 17 rakaat. 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Udah berapa? 17 tambah 12 29. 11 rakaat qiyamul lail, sholat tahajud. Berapa jadinya? 40. Minimal 4 rakaat sholat duha. Berapa? 44. 2 rakaat sholat syuruk. Ini adalah sholat terbaik di bulan Rajab. Tidak ada yang melebihi daripada sholat ini Bapak Ibu. Setuju? Nggak ada yang akan mengalahkan sholat ini ya. Mari kita perinci satu persatu masalah analisa sholat di dalam bulan Rajab. Di bulan Rajab upayakan kita beribadah sholat 5 waktu. Bagi laki-lakinya 1 bulan full berjamaah di bulan Rajab, 10 hari di bulan Sya'ban. Berarti berapa hari? 40 hari. Berapa kali sholat berarti? 5 kali 40 berapa? 200 sholat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lillahi, barang siapa yang sholat karena Allah, arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut, fi jama'atin, berjamaah di masjid. Sanggup enggak Pak? 40 hari berjamaah di masjid.
Yudrikut takbiratul ula, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Sanggup? Mulai nggak jawab nih. Jadi imam Allahu Akbar di bulan Rajab, Bapak udah di belakangnya. Apa jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala? Kutibat lahu bara'atan, Allah bebaskan dari dua kebebasan. Bara'atum minan nar, dibebaskan dari api neraka, wa bara'atum minan nifaq, dan Allah bebaskan dari sifat-sifat munafik. Tuh Bu, salat berapa kali? 200 kali salat mendapatkan takbirnya imam. Untuk yang pensiun mah bapak-bapak bisa insyaallah ya. Caranya gimana? Duhur datangnya jam 11 ya kan, asar datangnya jam 3 ya. Karena apa? Kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, maka kita memuliakan salat kita ya. Untuk orang-orang yang berjalan kaki menuju salat berjamaah di masjid, terutama salat subuh, ada janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, manigbarrat qadamahu, barang siapa yang kedua telapak kakinya berdebu, fi sabilillah, berjalan di jalan Allah, wa huwa haramun 'alan nar, dia diharamkan dari api neraka. Kalau diharamkan dari api neraka kemana? Kemana Bu? Ke surga. Ya Allah. Tuh baru sholat berjamaah. Lalu 12 rakaatnya upayakan mendapatkan 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Kalau ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini agak gampang. Paling penting disiplin, paling penting istiqomah. Di bulan Rajab mari kita hormati, kita isi dengan setiap hari salat 12 rakaat. Man shalla fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang salat sehari semalam, ithnata asyrata rakaatan, barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pengen naik masuk surga angkat tangan. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Ya Allah, yang ngangkat tangan masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Yang enggak ngangkat tangan, kasihan ya Allah, masukin aja ya kan. Belakangan ya. Tuh. Salat 12 rakaat terjadi di bulan Rajab, Allah bangunkan istana di surga. Arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur, upayakan Bapak Ibu dapat di bulan Rajab. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Ustadz, saya itu baru datang udah qomat. Qobliyah duhur 4 rakaat bisa diqodho setelah ba'diyah duhur. Tapi jangan tiap hari diqodho ya kan. Qodho itu kalau terpaksa, jangan disengaja. Jadi kalau kita berangkat ke masjid udah qomat duhur langsung salat berjamaah, berarti kita nggak dapat salat qobliyah duhur. Boleh diqodho setelah ba'diyah duhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah salat duhur. Udah berapa? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 8. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, 10. Wa raka'ataini qabla subhi. Kalau Bapak Ibu di bulan Rajab melakukan ini, artinya kunci surga ya, pintu gerbang surga terbuka buat Bapak dan Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Sanggup ya insyaallah ya. Ini kan kerjaan biasa tapi terjadi di bulan Rajab ya. Kemudian 11 rakaat qiyamul lail, 11 rakaat salat tahajud, sekalian mempersiapkan 11 rakaat di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kenapa kita harus qiyamul lail?
Ya, alaikum biqiyamil lail. Semestinya kalian setiap hari melakukan qiyamul lail, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat terbaik setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Kalau ibu waktunya cuma setengah jam, ambil rakaat pertama bacaannya alhaakumut takatsur. Rakaat kedua bacaannya wal asri. Ya, itu 2 menit setengah ibu bapak sudah qiyamul lail 2 rakaat. Rakaat ketiga wailul, benar Bu? Benar gak? Habis wailul rakaat keempat alam taro kaifa. Rakaat kelima apa tuh? Li'ila fi Quraisy. Kemudian rakaat keenam aro'aital. Rakaat ketujuh inna a'toina. Yang biasa imam taraweh bisa nih, ya kan? Kemudian habis inna a'toina kuliah. Rakaat ke 9 idza. Apa kuliah? Idza, ya. Habis idza tabat. Selesai 8 rakaat cuman 16 tambah 4 20 menit Ustaz. Itu udah qiyamul lail berapa? 10 rakaat. 8 apa ya? 8 rakaat ya. Kemudian kulhu al-falaq an-nas untuk witir. Bapak Ibu 23 menit sudah mendapatkan salat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail ya. Nah, kemudian 4 rakaat salat duha. Udah semua Bu salat duha hari ini? Insyaallah. Enggak kita bahas karena udah dijalanin, ya kan? Dan yang terakhir adalah salat syuruk atau salat isra ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin. Ini syarat salat syuruk. Man shallal ghadata, siapa yang salat subuh fi jama'atin, berjamaah di masjid, berjamaah di musalla, thumma qa'ada, kemudian dia duduk ya. Jadi syaratnya salat subuh duduk, yadkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh baca Quran, boleh membaca sholawat, boleh dengerin ceramah, boleh ngisi ceramah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Jam berapa Ustaz terbit matahari? Jam 5:55. Nah, jam 6 thumma shalla rakaataini, kemudian salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, orang itu mendapatkan pahala dari Allah seperti haji dan umroh. Ya Allah, tamatun, kayak haji dan umroh. Jadi ketika seorang hamba di bulan Rajab ini melakukan sholat subuh sampai sholat syuruk selama 1 bulan, maka dia mendapatkan pahala 30 kali haji, 30 kali umroh. Hebat nggak Bu? Hebat nggak Pak? Haji 50 juta kali 30 hari berapa? 1,5 miliar. Ya Allah, luar biasa tuh. Umroh 30 juta kali 30 900 juta. Jadi orang yang di bulan Rajab sholat syuruk sama dengan punya duit 2,4 miliar. Setuju? Iya, nanti di akhirat ya. Subhanallah. Inilah sholat terbaik di bulan Rajab. Tidak ada sholat yang lebih baik daripada ini. Betul Bapak-bapak? Betul Ibu-ibu?
Siapa yang ngalahin sholat ini? Nggak ada. Apalagi terjadi di bulan Rajab. Itu manajemen sholat di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, perbanyak puasa di bulan Rajab. Mari kita atur puasa mana yang ada dalilnya. Pertama, ambil puasa qadha bulan Ramadan. Ibu masih punya utang? Ramadan masih punya utang? Teman saya tuh istrinya 5 tahun belum qadha, Bu. Tiap Ramadan ngelahirin. Ya. Ada orang tiap Ramadan ngelahirin. Teman saya tuh, Ustaz boleh nggak qadha? Nanti kalau udah nggak ngelahirin lagi, ya kan? Nah, jadi bapak yang sakit, ibu yang pernah libur di bulan Ramadan, ambil qadha di bulan Rajab. Pahalanya minimal 2 kali lipat. Ya, bisa dilipatkan oleh Allah. Karena apa? Ada di dalam waktu hurum, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah lunas, ya. Bagi yang sudah lunas, Ustadz saya udah nggak punya utang di bulan Ramadan, tingkatkan puasa Senin dan Kamis. Di bulan Rajab akan terjadi 4 kali Senin dan 4 kali Kamis. Mana dalilnya? Tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamisi. Segala bentuk amal akan ditampakkan di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin dan Kamis. Fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Dan aku lebih suka ketika amalku dihadapkan di hadapan Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Lakukan puasa Senin Kamis di bulan Rajab. Ya. Kemarin Senin Kamis puasa nggak, Bu? Insya Allah puasa, dan ada insya Allah yang nggak puasa. Ya, sesuai kemampuan. Pilih dari yang saya akan paparkan. Ya. Ustadz saya pengen nambah puasa di bulan Rajab, ambil ayamul bid. Kemarin, hari ini, hari Senin. Hari Senin ayamul bid, dan juga hari Senin itu mendapatkan 2 pahala. Pahala ayamul bid dan pahala hari Senin. Mana dalilnya? Man shoma min kulli syahrin, barang siapa yang berpuasa setiap bulan, thalathati ayyamin, 3 hari, 13, 14, 15, fadzalika siyamud dahr, maka orang tersebut sudah berpuasa 1 tahun berturut-turut. Subhanallah. Mana dalilnya? Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang kepadaku dengan 1 amal baik, falahu asyru amthaliha, maka baginya 10 kali lipat. Maka bagi orang yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, dia sudah menutup puasa 1 bulan, karena puasa 1 hari dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Jadi ayamul bid kemarin, hari ini, hari Senin, akan menutup puasa 1 bulan di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban 3 hari akan menutup bulan apa? Sya'ban. Ramadan udah ketutup. Syawal 3 hari nutup 1 bulan. Maka betul, siapa yang berpuasa setiap bulan tidak pernah meninggalkannya, maka dia sama dengan berpuasa 1 tahun berturut-turut. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira masuk neraka apa masuk surga, Bu? Masuk surga pasti, ya. Puasa 1 tahun, ya kan, luar biasa. Inilah puasa terbaik di dalam bulan Rajab. Ustadz saya pengen mampu lagi, ambil puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka, puasa buka. Tapi nggak ada sholat Daud. Senin sholat, Selasa libur, nggak ada, ya kan. Adanya puasa Daud, ya. Nah, 2
dua perkara kalau kita lakukan, kita sudah menjadi orang yang sangat istimewa di bulan Rajab. Ya. Yang ketiga, ada apa lagi di bulan Rajab? Bagi yang memiliki amanah harta dari Allah, ikut sertakan harta kita beribadah di bulan Rajab. Apa amalannya? Yang pertama, sedekah, cari orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Kita cari tetangga, anggotanya 5 orang, bapak, ibu, anak 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, puasa enggak hari ini? Puasa. Ya. Jangan masak ya Bu ya. Ya. Kenapa? Mau saya antrin lauknya. Ya. Jam 5 bapak ibu nganterin sop iga bakar. Ya. Itu harganya di sop buntut, Raja Sop Buntut itu 65.000 ya. 65.000. Itu isinya 3 gelondong Bu, 3 gini. Tapi kuahnya bisa buat lauk 1 RT ya kan. Kuahnya banyak ya. Ambil telur, kupas, masukin, mantep banget. Dengan uang 65.000 ibu membukakan orang yang berbuka puasa, maka Rasulullah ngasih kabar, man fattara shaiman, siapa yang membukakan orang-orang yang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Siap Bu ngelakuin itu? Siap Bapak? Siap. Dengan uang 65.000 kita bisa mengambil pahala 5 orang berpuasa. Atau kasih mentah, kasih beras 5 liter, beras minyak 1 liter, apa lagi Bu? Mie 10, gula ya kan, terigu ya seharga 150.000, anterin ke tetangga, yang pastikan mereka adalah orang-orang yang biasa berpuasa di bulan Rajab. Ya, itu bisa buat makan 10 hari ya, karena cuman buka dan sahur ya. Maka dengan uang 150.000 kita mendapatkan pahala 10 orang berpuasa ya. Yang kedua, manfaatkan harta kita sedekah terutama di subuh hari. Kenapa Ustaz harus subuh hari? Karena ada kelebihan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Subuh itu yang pertama, dia sepertiga malam terakhir letaknya. Kemudian yang kedua, para malaikat semua berkumpul di masjid-masjid, di musola wa tajtami'ul malaikatul laili wan nahari bis salatil fajr. Berkumpul seluruh malaikat malam, malaikat penjaga siang pada waktu sholat subuh. Jumlah mereka melebihi butiran-butiran pasir di laut. Ya Allah. Maka masjid-masjid di bulan Rajab ini siapin tong yang gede, kotak amal yang gede ya. Ada mata uang berapa Bu? 500, 1000, terus 2000, terus 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100. Sedekah yang paling bagus pakai uang yang mana Bapak Ibu? Yang 100.000. Dalilnya mana? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan sampai ke puncak kebaikan sampai kalian bersedekah dengan apa yang paling kalian cintai. Yang paling kita cintai adalah uang ratusan ribu. Benar Bu? Benar Pak? Ya, maka pilihlah uang itu. Ustadz nggak sanggup, turunin tensinya 50.000. Nggak kuat juga 20, nggak kuat juga 10, nggak kuat juga 5.000, nggak apa-apa. Nggak kuat juga 2.000, nggak kuat
1000, nggak kuat 500, nggak kuat juga tabok aja gini tongnya, besok saya double itu, ya kan? Itu cara bersedekah di bulan Rajab. Kita harus mendapatkan peluang bersedekah di bulan Rajab, ya. Maka para malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah di subuh hari. Cari orang-orang miskin di sekitar kita. Ada nggak Bu di Jakarta orang miskin? Banyak, bukan ada lagi. Ada orang yang cara nyari makannya kayak ayam. Gimana? Caranya gimana, Bu? Ceker-ceker hari itu, dipatok hari itu, ya. Artinya ada saudara-saudara kita yang makan untuk hari itu harus keluar hari itu. Itu diprioritaskan karena apa? Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berfatwa, sesuap nasi yang masuk ke perut orang-orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Ya Allah, sesuap nasi yang masuk ke kerongkongan orang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid, lebih baik dari qiyamul lail, lebih baik daripada sholat tahajud, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Dan sesuap nasi yang masuk ke kerongkongan orang-orang lapar akan memberikan cahaya yang terang pada hari kiamat, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Sedekah. Habis sedekah, yang keempat ada ibadah namanya tilawatil Quran, ya. Biasa baca Quran enggak, Bu? Insyaallah. Bapak biasa baca Quran? Insyaallah, ya. Kenapa kita harus membaca Al-Quran di bulan Rajab, ya? Perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain sama dengan perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Luar biasa. Orang-orang yang membaca Quran dengan tidak membaca Quran beda derajatnya kayak langit dan sumur, lebih dalam lagi, ya kan? Orang yang baca Al-Quran derajatnya sangat tinggi, ya. Al-Quran akan menjadi sahabat di dunia, akan menjadi obat dari segala macam penyakit, akan menemani kita di kubur, dan akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tidak ada alasan orang-orang yang memiliki al-imanul amik, iman yang dalam, kecuali dengan tilawatil Quran, ya. Batasannya gimana, Ustadz? Para ulama hatamkan Al-Quran jangan lebih cepat dari 3 hari dan jangan lebih lambat dari 1 bulan. Artinya seorang muslim ancer-ancernya minimal hatam sekali, maksimal 10 kali, ya. Tuh Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita 1 bulan gak hatam, dipertanyakan keimanannya. Karena ini adalah bacaan kita, bacaan terbaik. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang membaca Al-Quran, ya. Bahkan Rasulullah enggak menawarkan per juz, enggak, per huruf, ya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabillah Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu asyru amthaliha, 10 Bapak Ibu pahalanya, ya. Pahalanya 10, 1 huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, ya. Kalau Bapak Ibu pengen hatam 1 kali di bulan Rajab, caranya gampang. Ibu bapak 7 menit habis sholat subuh baca Al-Quran, pasti dapat 2 lembar. Habis duhur duduk 7 menit, pasti 2 lembar. Habis asar 7 menit 2 lembar. Habis maghrib 7 menit 2 lembar. Habis isya
7 menit 2 lembar. Udah berapa? 10. Hatam nggak sebulan? Hatam nggak? Hatam. Ya. Itu bagi yang ingin hatam 1 kali di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, mempersiapkan diri untuk latihan di bulan suci Ramadan. Bagi yang ingin hatam 5 kali di dalam bulan Rajab, ada yang berani 5 kali hatam di bulan Rajab? Kalau hatam 5 kali bulan Rajab, nanti di Ramadan hatam 10 kali insyaallah. Ya. Caranya gimana Ustaz? Ambil waktu 20 menit sebelum sholat 5 lembar. Setelah sholat 20 menit 5 lembar. Terus istiqomah, Bapak Ibu akan hatam 5 kali di bulan Rajab. Ya. Karena baca Quran gampang apa susah Bapak Ibu? Jujur, baca Quran gampang apa susah? Menurut saya susah, ya kan? Susah Bapak Ibu. Ya. Bagi yang belum terbiasa, ya, karena godaannya banyak. Baru membaca Al-Quran, baru memulai, padahal HP udah di ini silent, kedengeran juga. Ya. Akhirnya siapa tahu siapa yang nelpon, terima telepon, Qurannya ditinggalin, ya kan? Karena kita sudah melalaikan Al-Quran, ketika kita akan baca lagi, tok 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 tok, paket dari Lazada, ya kan? Lagi. Itu kalau kita meremehkan Al-Quran. Al-Quran ini pencemburu. Al-Quran ini pencemburu. Bapak Ibu biasa baca Quran, 1 hari nggak baca Quran, lolosnya sampai 3 hari. Tuh keanehan, kemukjizatan Al-Quran. Tetapi kalau kita langsung duduk kemudian baca, matanya pegel, tahan 2 lembar sampai 10 lembar lolos. Tuh rahasia Al-Quran. Ya. Mari kita hitung-hitungan bagi yang sering bisnis. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas hurufnya ada berapa Bu? 6.000, dikit banget. Pernah ngitung emang? Itu mah ayat kali ya, hurufnya. Menurut Imam Ibnu Katsir 1.027.000 hurufnya. Banyak apa dikit? Banyak. Di luar bulan Rajab, ketika kita hatam Al-Quran, tenggorokan kita menjadi tenggorokan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya adalah mulut yang paling mulia, lisannya adalah tsaqiyan qalila qawiyya, ya. Lisannya akan mendapatkan lisan kekuatan di dalam berbicara, ya. Tuh orang-orang yang baca Al-Quran. Maka tenggorokan yang mulia menghatamkan Al-Quran di luar bulan Rajab 1.027.000 huruf kali 10 ketemu angka 10.270.000 pahala dari Allah. Itu di luar bulan Rajab. Di bulan Rajab minimal kita hatam Al-Quran pahalanya 20.540.000 pahala. Banyak nggak Bu? Banyak nggak Pak? Dan itulah anak tangga yang akan digunakan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga yang akan kita dapatkan adalah berdasarkan batasan Al-Quran yang kita baca, ya. Jadi semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin tinggi surga kita. Amin ya Rabbal Alamin. 4, kita sudah menjadi orang terbaik di bulan Rajab. Kita sudah memberikan ruh
pada bulan Rajab. Yang kelima, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir, Ustaz? Seluruh bentuk zikir bagi Bapak Ibu yang sudah biasa dengan al-ma'tsurat. Ada yang biasa wirid dengan al-ma'tsurat, Bu? Angkat tangan. Al-ma'tsurat. Bapak-bapak ada yang wirid dengan al-ma'tsurat? Itu ada ya, banyak. Itu kurang lebih 25 menit selesai. Itu sudah mewakili seluruh bentuk zikir hari itu. Bagi yang pakai zikir pagi dan petang, ada? Ada. Itu juga sudah mewakili zikir sepanjang hari. Ya. Ustadz, saya nggak pernah baca al-ma'tsurat. Saya nggak pernah zikir pagi petang. Apa Ustadz? Ambil dari sebagian al-ma'tsurat Sayyidul Istighfar. Punya gimana Bapak Ibu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Nenek moyangnya istighfar. Dibaca 3 kali menjelang maghrib. Orang itu ditakdirkan meninggal dunia di malam hari, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Tuh, 3 menit menjelang maghrib baca Sayyidul Istighfar, mati di malam hari, masuk surga. Dibaca habis subuh Sayyidul Istighfar 3 kali 3 menit, siang harinya ditakdirkan meninggal dunia, dia masuk surga. Makanya Sayyidul Istighfar 6 kali. Pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali adalah menjaring surga. Menjaring surga, memastikan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai selesai Hamidum Majid. Mana dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatan. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, sekali solawat Allah membalas 10 kali solawat. Di al-ma'tsurat Bapak Ibu ada 10 solawat yang diwajibkan dibaca. Berarti menjelang maghrib dia membaca solawat selama 10 kali. Maka Allah akan bersolawat kepada dia 100 kali. Habis subuh dia baca solawat 10 kali, Allah bersolawat 100 kali. Maka orang yang membaca solawat 20 kali sore sekali, sore 10 kali, pagi 10 kali, derajatnya sama dengan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kedudukan orang-orang yang bersalawat di bulan Rajab sama dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka seluruh permasalahan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Doanya siapa? Nabi Yunus. Dengan berulang-ulang diajarin oleh Allah dengan doa itu, Nabi Yunus dikeluarkan dari 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan paus, gelapnya air laut, gelapnya malam hari, dengan baca la ilaha illa anta inni kuntu minadh-dhalimin. Ya. Maka Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus
Caranya bukan ditaruh di pasir tapi dilemparkan jatuh di kasur yang terbuat dari rumput. Ya Allah, luar biasa. Dan terakhir, berdoalah di penghujung semua ibadah kita sudah dilakukan, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang keenam, terakhir, bagi yang punya kemampuan, umrohlah di bulan Rajab. Ya, bagi yang mau umroh, saya ucapkan selamat di bulan Rajab karena pahalanya berbeda dengan umroh di bulan-bulan yang lain. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain adalah penghapus dosa di antara kedua umroh. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dan tidak ada pahala yang setimpal dengan orang yang mabrur melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ibadah-ibadah yang tadi kita ungkap, kita mampu secara sempurna, maka kita menjadi orang yang istimewa di bulan Rajab, dan kita termasuk orang yang sudah siap menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.